Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pembelajaran jarak jauh Pendidikan Agama Islam kelas 4. Anak-anakku, Al-Quran adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan di dalamnya terdapat kisah umat-umat terdahulu. Kisah yang terkandung dalam Al-Quran antara lain adalah kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam, kisah teladan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam, dan juga kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam. Baiklah anak-anakku, mari kita pelajari video tentang kisah teladan nabi-nabi tersebut. Mari kita baca surah Al-Fatihah untuk memulai pembelajaran hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah nabi yang kaya raya namun tidak sombong. Nabi Ayub terkenal sabar dan dermawan, suka menolong fakir miskin, yatim piatu dan orang-orang yang membutuhkan. Ujian Nabi Ayub berupa jatuh miskin dan meninggalnya semua anak-anaknya. Nabi Ayub pernah mendapat ujian dari Allah, yaitu hartanya yang banyak hari demi hari berkurang sehingga ia jatuh miskin. Nabi Ayub alaihissalam baik ketika kaya ataupun miskin senantiasa taat kepada Allah, selalu bersyukur, bahkan ketika ia jatuh miskin, harta yang ada selalu ia sedekahkan. Ia yakin bahwa orang miskin yang bersedekah lebih mulia di sisi Allah. Sebaliknya, orang kaya yang kikir atau pelit adalah yang paling hina di sisi Allah. Ujian Nabi Ayub berupa meninggal semua anak-anaknya, sekalipun musibah silih berganti, tidak membuat diri Nabi Ayub lupa beribadah dan memuji Allah. Nabi Ayub juga diuji berupa penyakit kulit. Nabi Ayub menderita sakit kulit yang amat parah, merata dari kepala hingga kakinya, sehingga ia dijauhi oleh keluarga, sahabat, dan tetangganya. Nabi Ayub walaupun ditimpa ujian berupa sakit parah, namun ia tetap sabar menghadapinya. Dia tetap beribadah dan berzikir kepada Allah dengan tekun. Kondisi Nabi Ayub yang demikian parahnya menyebabkan ia dijauhi oleh keluarga, sahabat, dan tetangganya, kecuali istrinya Siti Rahmah yang tetap setia mendampingi dan merawat Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub tetap sabar menghadapi ujian berupa penyakit itu. Dia tetap beribadah dan berzikir kepada Allah dengan tekun. Suatu hari, istrinya Siti Rahmah mendesak Nabi Ayub untuk berdoa kepada Allah agar disembuhkan penyakitnya. Nabi Ayub pun berkata, "Wahai istriku, berapa lama kita mengalami senang?" 80 tahun, kata Rahmah. "Sungguh saya malu memohon kepada Allah, karena cobaan yang aku alami belumlah memadai dengan waktu senangku." Rahmah terus mendesak Nabi Ayub untuk memohon kepada Allah agar disembuhkan dari penyakitnya. Akhirnya Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Ayub yang begitu sabar dan ikhlas menerima ujian dari Allah. Kisah selanjutnya adalah kisah teladan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Musa dan Nabi Harun adalah bersaudara. Nabi Harun adalah kakak kandung dari Nabi Musa alaihissalam. Tutur katanya fasih, perilakunya santun, dan kesetiaannya kepada Nabi Musa sangat besar.
Ia selalu mendampingi Nabi Musa ketika menemui Fir'aun. Nabi Musa lahir di zaman Fir'aun. Fir'aun adalah raja yang sangat sombong, kejam, dan tidak berperi kemanusiaan. Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang baru lahir harus dibunuh karena pengaruh mimpinya. Menurut ahli nujumnya, mimpi Raja Fir'aun menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Jadi bayi laki-laki yang lahir ketika itu dibunuh oleh Fir'aun karena Fir'aun takut kekuasaannya akan turun. Fir'aun terus menyebarkan pasukannya ke seluruh pelosok desa dan mencari serta mengawasi ibu-ibu yang baru melahirkan maupun yang sedang mengandung. Demikian ketat pengawasan pasukan Fir'aun. Di tempat lain, lahirlah seorang bayi laki-laki dari kaum Bani Israel. Dialah yang kelak menjadi utusan Allah, yaitu Nabi Musa. Saat itu Yukabad, ibu dari Nabi Musa, sangat khawatir, ketakutan dengan keselamatan bayinya. Akhirnya, dengan izin dan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibunda Nabi Musa menghanyutkan bayinya di Sungai Nil. Keesokan harinya, ketika istri Fir'aun, Asiyah, sedang mandi di Sungai Nil, ia melihat peti yang terapung di Sungai Nil yang secara kebetulan sungai itu terhubung dengan bangunan istana. Setelah dilihat, ternyata peti itu berisi seorang bayi laki-laki yang sangat lucu dan tampan. Penemuan bayi itu dilaporkan kepada Fir'aun. Maka Fir'aun berkata, "Anak inilah yang akan menghancurkan kerajaanku. Berikan anak itu, aku akan membunuhnya." Akan tetapi, istri Fir'aun memohon kepadanya untuk mengasuhnya. Ia sangat menyayangi bayi itu. Fir'aun dengan terpaksa mengurungkan niat untuk membunuh bayi itu dan mengizinkan istrinya untuk mengasuhnya. Sejak saat itu, Musa tinggal di istana Fir'aun. Ia mengasuhnya bersama istrinya, Asiyah. Demikian pula dengan ibu Nabi Musa sendiri. Seperti sudah ditakdirkan oleh Allah, ibunda Nabi Musa menjadi pengasuhnya di istana tanpa sepengetahuan siapapun kalau ia sebenarnya ibunda Nabi Musa. Bertahun-tahun Musa hidup bersama Fir'aun di istana hingga ia dewasa. Nabi Musa alaihissalam diberi Allah mukjizat, yaitu tongkat yang dapat dijadikan ular. Tangan Nabi Musa pun dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Nabi Musa untuk melawan Fir'aun bersama tukang sihirnya. Kedatangan Nabi Musa di Mesir membuat Fir'aun marah dan menuduhnya Musa sebagai tukang sihir. Akhirnya, suatu hari Fir'aun menantang Nabi Musa. Pada hari itu, tukang sihir Fir'aun berkata, "Ya Musa, lemparkan tongkatmu lebih dulu, atau kami akan memulai lebih dulu." Sahut Musa, "Kamu yang lebih dulu." Lalu tukang sihir Fir'aun melemparkan tali-tali dan tongkat-tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular menjalar mengelilingi Nabi Musa. Di saat demikian Allah pun berfirman dan memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Nabi Musa pun mengikuti perintah Allah, yang kemudian ia lemparkan tongkatnya. Seketika itu juga tongkat Nabi Musa bisa berubah menjadi ular besar yang merayap sambil memakan ular-ular tukang sihir Fir'aun. Kejadian inilah membuat sebagian tukang sihir Fir'aun mengaku kalah dan bersujud kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah. Karena melihat tukang sihir tersebut beriman kepada Allah, demikian juga istrinya Siti Asiyah, istri dari Fir'aun. Maka Fir'aun bertambah marah dan ganas. Bersama bala tentaranya, dia menyiksa orang-orang yang beriman, termasuk istrinya, sampai mati.
Melihat yang demikian, Nabi Musa dan orang-orang yang beriman mundur dan melarikan diri dari kota Mesir. Fir'aun dan tentaranya terus mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya sampai ke dekat Laut Merah. Nabi Musa dan pengikutnya kebingungan. Pada saat itulah turun wahyu dari Allah yang memerintahkan agar Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Tiba-tiba saja laut membelah menjadi dua bagian. Jalan yang panjang telah terentang di hadapan mereka. Nabi Musa dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang menuju seberang. Di kejauhan terlihat Fir'aun dan bala tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa sampai di seberang dengan selamat, sementara Fir'aun dan tentaranya masih berada di pertengahan jalan. Di saat itulah Allah mengembalikan Laut Merah seperti semula. Fir'aun dan tentaranya pun ditelan oleh air laut. Demikianlah pembalasan dari Allah terhadap orang yang durhaka. Kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli nama aslinya adalah Bashar. Nabi Zulkifli adalah putra dari Nabi Ayub alaihissalam. Seperti ayahnya, ia juga mempunyai sifat yang sabar dan teguh, serta taat beribadah. Nama Zulkifli didapatkan ketika seorang raja yang bernama Ilyasa atau Nabi Ilyasa alaihissalam yang sudah sangat tua. Nabi Ilyasa ini bingung dan gelisah mengenai penggantinya kelak. Akhirnya, Raja Ilyasa mengadakan sayembara kepada seluruh rakyatnya. Isi sayembara itu untuk memberi kesempatan kepada seluruh rakyatnya agar bisa memimpin negaranya. Lalu, Raja bertanya, "Siapakah yang sanggup berlaku sabar jika siang berpuasa dan jika malam beribadah? Maka ia akan diangkat menjadi raja." Tapi tak seorang pun berani menyatakan kesanggupannya. Akhirnya anak muda bernama Bashar mengacungkan tangan dan berkata, saya sanggup Raja." Sejak saat itulah ia dipanggil Zulkifli yang artinya sanggup. Kemudian Nabi Zulkifli diangkat menjadi raja. Pada masa kepemimpinannya, ia berjanji kepada rakyatnya untuk menjadi hakim yang adil. Di waktu malam ia beribadah dan di waktu siang ia berpuasa. Ia melakukan sholat 100 kali dalam sehari. Tidurnya di malam hari hanya sebentar. Demikianlah kisah para nabi pada video yang telah kalian simak. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil pelajaran dari kisah teladan para nabi tersebut. Baiklah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai berjumpa lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.